Keren! Air keran di IKN nanti bisa langsung diminum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, hampir menyelesaikan bendungan Sepaku Semoy. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut pembangunan bendungan tersebut sudah hampir 100%. Bendungan sudah hampir 100% untuk air. Bahkan bendungan Sepak Semoy itu Agustus akan infounding. Pengisian awal, mungkin sekitar Oktober akan diresmikan, katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023. Danis mengungkapkan, sumber air untuk Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara berasal dari bendungan Sepaku Semoy dan intake dari Sungai Sepaku. Nantinya, air yang mengalir dari sumber tersebut memiliki kualitas air minum, sehingga bisa langsung diminum. Dari intake Sepaku sedang menyiapkan instalasi penyediaan air bersih kemudian memasang pipa sepanjang 17 km untuk menjamin kesediaan air minum. Intakenya air baku, kita proses dengan instalasi pengolahan air, water treatment plant, mungkin dengan kualitas bisa langsung diminum, tuturnya. Ini kalau ditotal dari intake sama dari bendungan Sepaku Semoy itu sekitar 5.000 liter per detik. Nanti setiap orang di IKN akan mendapatkan air sekitar 150 liter per orang per hari, kita hitung asumsinya, tambahnya. Ia menuturkan, air tersebut bisa aman diminum karena diolah dalam instalasi pengolahan air terlebih dahulu. Lalu, pipa untuk menyalurkan airnya juga memiliki kualitas food grade sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini kan airnya harus diproses dengan instalasi pengolahan air, terus dipompa dikirim ke IKN. Pipanya itu ada lapisan di dalamnya, namanya lapisan food grade. Jadi air yang lewat situ dijamin tidak akan terkontaminasi oleh pipa. Karena pipa itu dilapisi bahasa sederhananya dilapisi beton, lapisan semen, yang menjamin kualitas airnya, paparnya. Ia menargetkan pada tahun 2024 air dari bendungan Sepaku Semoy dan intake Sungai Sepaku sudah dialirkan ke seluruh IKN. Iya, mudah-mudahan 2024 sudah mengalir. Sekarang kan sumber airnya, saya sedang masang pipa yang tadi, kemudian instalasi pengolahan airnya juga sedang kita inikan, kerjakan, sudah mulai persiapan, tuturnya. Sebagai informasi, bendungan Sepaku Semoy terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dan memiliki luas 378 hektar. Kira-kira dari bendungan ke titik 0 IKN, jaraknya 15 km. Dari lokasi menuju ke titik 0 IKN bisa menghabiskan waktu 30 menit. Hot info. Emosi IKN disenggol, polisikan Rocky Gerung, Panglima Dayak, pengganggu akan dihukum adat. Panglima Dayak bersama timnya tiba-tiba mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung, lantaran telah menyenggol Ibu Kota Nusantara, IKN. Dikutip Sumex.co dari akun TikTok Pesona Borneo 2, 10 Agustus 2023, pimpinan pasukan merah ini murka kepada Rocky Gerung yang diduga telah menghina IKN serta Joko Widodo. Kami masyarakat Dayak marah, tidak ada lagi yang menghina presiden. Karena presiden itu simbol negara, menghina presiden sama saja menghina negara, tegasnya. Panglima Dayak juga mengungkapkan, bahwa masyarakat Dayak tidak terima pernyataan Rocky Gerung yang mengusik pembangunan IKN. Karena, IKN merupakan kebanggaan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas, bahwa IKN itu sudah menjadi harga mati, lanjutnya. Menurut Panglima Dayak, Undang-Undang IKN sangat penting bagi masyarakat Kalimantan. Terlebih lagi demi kemajuan Indonesia umumnya, dan Kalimantan khususnya. Tentunya untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, kami tetap mendukung pembangunan IKN. Jadi, kalau ada yang mengganggu akan berhadapan dengan saya, tantangnya.
Panglima Dayak juga memperingatkan bagi para pengganggu supaya berhati-hati, lantaran masyarakat Dayak siap memberikan hukuman adat terhadap orang-orang yang mengganggu IKN. Unggahan akun ini mendapatkan beragam komentar dari warganet, yang sebagian besar mendukung apa yang telah dilakukan Panglima Dayak demi kesuksesan pembangunan IKN. Kami rakyat siap bersama Panglima Dayak, tegas salah satu netizen. Mantap suku Dayak. Turut mendukung dari Banyuwangi Jawa Timur, lanjut yang lainnya. Saya dari Kalteng setuju sama Panglima Jilah hidup Dayak, timpal netizen lain. Kami rakyat siap bersama Panglima Dayak, sambung yang lainnya. Bujur Jekuan Panglima Jilah aku sangat mendukung Presiden Joko Widodo, ucap yang lain. Selain banyak yang memberikan dukungan kepada Panglima Dayak, ternyata banyak pula netizen yang tak sepakat dengan Panglima Dayak. Netizen menilai Kalimantan sudah tergadai. Harga mati kok mau digadaikan 190 tahun, kata netizen. Saya tetap dukung Rocky Gerung, lanjut yang lain. Pidato pakai teks ide asli Sarik tapi, WKWKWK, ingat presiden bukan simbol negara, timpal yang lain. Kapan presiden jadi simbol negara, lucu Kia, sambung yang lain. Multikultural masyarakat Kaltim jadi aset utama dukung IKN. Akademisi, dosen Universitas Mula Warman Samarinda Dr. Sudarman, SPD, M.Pd menyatakan multikultural masyarakat Kaltim dapat menjadi aset utama untuk mendukung kemajuan Ibu Kota Nusantara, IKN. Keberagaman etnis, budaya, dan bahasa di Kaltim merupakan aset yang dapat mendukung kesiapan menghadapi multikultural di IKN, ujarnya saat menjadi narasumber dalam talk show yang diadakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, MUI Kaltim, di Samarinda, Kamis. Dalam talk show dengan tema, Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural, menyongsong tahun politik 2024 dan kesiapan SDM Kaltim sebagai IKN itu, ia membawakan materi dengan judul, Kesiapan SDM Kaltim Berperan di IKN. Meski secara budaya masyarakat Kaltim sangat mendukung keberadaan dan kemajuan IKN, namun ia tetap mendorong semua kalangan, termasuk kaum pendidik baik guru maupun dosen untuk menyiapkan sumber daya manusia, SDM, Kaltim agar mampu berperan aktif di IKN. Dampak lain dari peningkatan SDM selain bisa berperan aktif di IKN adalah agar bisa masuk di lapangan kerja berbagai sektor dan untuk peningkatan ekonomi. Bahkan di IKN juga terdapat peluang pengembangan pendidikan dan pengembangan karir, untuk memperkuat identitas dan budaya lokal, kemudian sebagai peningkatan inovasi pengetahuan dan teknologi. Ia juga mengatakan, jumlah penduduk Kaltim yang saat ini berjumlah 3,77 juta jiwa, memiliki berbagai potensi di berbagai bidang dan sesuai dengan jenjang usia, seperti Gen X atau generasi yang lahir pada 1965 hingga 1980, sekarang berusia 43-58 tahun, yang jumlahnya ada 21,5%. Kemudian generasi milenial, yakni generasi yang lahir pada 1981 hingga 1996, saat ini berusia 27-42 tahun, dengan jumlah 27,6%. Lantas Gen Z atau generasi yang lahir pada 1997 hingga 2012, saat ini berusia November 26 tahun, dengan jumlah 29,1%. Ada pula post-Gen Z, yakni generasi yang lahir pada 2013 sampai sekarang dengan jumlah sebanyak 12,6%. Generasi muda yang perlu disiapkan untuk berperan aktif di IKN memang semua generasi, namun yang paling utama adalah Gen Z dan post-Gen Z, karena mereka inilah yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa kita, kata Sudarman.